Oke. Di video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke lingkaran. Nah, sebentar saya buka filenya dulu. Jarak titik ke lingkaran. Nah, di sini ini filenya, bentar. Nah, jarak titik ke lingkaran. Nah, di sini harus diperhatikan benar-benar ya, karena ini agak ribet sedikit tapi daripada yang materi sebelumnya tadi, yang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di sini jarak titik terhadap lingkaran. Nah, di sini ada dua titik yang kita tinjau, yaitu yang berada di dalam lingkaran atau yang berada di luarnya si lingkaran itu. Nah, kenapa Pak? Tadi kan, bentar ya, tadi kan titik itu ada 3 kedudukan ya. Bisa di dalam, bisa tepat di lingkaran, atau bisa di luar lingkaran. Kenapa nih yang kita tinjau cuma 2? Kenapa cuma di dalam sama di luar? Kenapa yang tepat di lingkaran kok enggak? Karena gini, kalau titiknya tepat di lingkaran, berarti kan yo jaraknya ke lingkaran itu ya 0. Kenapa 0? Karena titiknya kan terletak di sepanjang lingkaran ini. Ya berarti kan dia tidak punya jarak terhadap lingkaran. Berarti useless ya, tidak perlu kita bahas kalau titiknya berada di lingkarannya. Nah, oleh karena itu kita cuma bahas 2, di dalam dan di luar. Nah, kalau di dalam lingkaran, di sini Bapak ambil di sini nih misalkan titiknya X1, Y1. Jaraknya ke lingkaran, jarak titik ini ke lingkaran berarti kan adalah garis yang biru ini ya, jaraknya. Nah, garis yang biru ini itu kan bisa kita peroleh dari yang orange dikurangi yang merah. Perhatikan, yang orange dikurangi yang merah itu kan menghasilkan yang biru. Jadi jaraknya, jarak titik X1, Y1 ke lingkaran atau yang warna biru bisa ditulis sebagai jarak sama dengan R, ya karena yang orange ini kan menyatakan R ya. Dari sini sampai sini kan R, berarti R dikurangi D, yang merah ini D. Jadi keterangannya di sini ya, R itu jari-jari, D itu ingat di sini D bukan diameter. D ini merupakan jarak antara titik pusat A, B ke titik yang diminta, yaitu X1, Y1. Gitu. Jadi D ini hanya simbol ya, jadi bukan diameter, tetapi hanya simbol jarak titik pusat A, B ke X1, Y1. Kemudian gimana nih Pak kalau titiknya berada di luar lingkaran? Nah, kalau titiknya berada di luar lingkaran, di sini misalkan nih titiknya di sini X1, Y1 di sini di luar lingkaran, ya kan? Bisa di sini sebenarnya cuman saya buat di sini saja. Nah, jaraknya titik X1, Y1 yang di luar lingkaran ke lingkarannya itu kan berarti yang biru ini kan. Nah, perhatikan bahwa untuk mencari panjang si biru ini bisa kita peroleh dari yang merah kita kurangi yang oranye. Merah kita kurangi oranye. Yang merah itu D, yang oranye itu R atau yang R ini jari-jari. D sama kok keterangannya sama yang tadi. D ini merupakan jarak antara X1, Y1 titik yang diminta ke pusat lingkaran. Nah, perhatikan deh di sini. Sebenarnya rumus jarak titik di dalam lingkaran maupun titik di luar lingkaran terhadap si lingkarannya itu sama aja sebenarnya, hampir sama ya. Perhatikan, kalau titiknya di dalam lingkaran, rumusnya kan R dikurangi D. Kalau titiknya di luar lingkaran, rumusnya kan D dikurangi R. Nah, ini analogi sama 4 dikurangi 2 sama 2 dikurangi 4. Kalau 4 dikurangi 2, hasilnya kan 2. Kalau 2 dikurangi 4, hasilnya kan negatif 2. Jadi, yang satu nanti plus, yang satu nanti min. Gitu. Jadi, sebenarnya bisa kita tulis rumusnya ke dalam bentuk umum seperti ini. Kita kasih tanda mutlak. Nah, kenapa tanda mutlak? Karena jarak kan tidak pernah negatif. Jadi, rumus jarak titik mau dia di dalam atau mau dia di luar lingkaran itu adalah D min R atau R min D terus dikasih tanda mutlak. Keterangannya sama, R itu adalah jari-jari, D itu adalah jarak titik pusat lingkaran ke titik yang diminta itu. Biar lebih mudah, sekarang kita langsung beranjak ke contoh soal saja ya. Sebentar, saya buka filenya dulu.
Contoh soal. Nah, di sini misalkan contoh soalnya nih. Contoh soalnya adalah bentar, saya kasih pembatas dulu. Duh, lupa, bentar. Contoh soalnya adalah tentukan jarak titik 8,5 terhadap lingkaran ini. Nah, berarti ini kan nanti titik yang diminta adalah 8,5 ya, terhadap lingkaran ini. Nah, langkah pertama adalah kamu cari dulu nih pusat lingkaran sama jari-jari. Jadi langkah yang pertama adalah cari TP atau titik pusat dan R atau mencari jari-jari. Nah, kita tulis dulu lingkarannya. Lingkarannya kan bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh A-nya itu kan yang gandeng sama X ya. Jadi A-nya A kapitalnya min 4. B kapital itu yang gandeng sama Y berarti 6. Terus C-nya di situ adalah yang ini, yang single, min 12. Nah, dari sini kita kan bisa mencari A-nya ya. A kecil berarti kan min setengah kali A besar, berarti sama dengan min setengah kali negatif 4, berarti 2. Yang B kecil berarti min setengah B besar, min setengah kali 6 berarti sama dengan min 3. Kemudian yang C kecil itu min setengah. Kok C kecil sih? Sorry. Lupa, terlalu bersemangat. Mencari R maksud saya. Ini saya hapus dulu. Jadi kita cari R-nya ya. Oke, maaf. Kita cari R-nya di sini. R itu sama dengan akar, ingat ya, A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C. Dimasukkan saja, A-nya itu 2 kuadrat, B-nya negatif 3 dikuadratkan, dikurangi C. Hati-hati, C-nya negatif ya, berarti dikurangi ini. Kita peroleh R sama dengan akar 4 tambah 9, ya, 13, min jadi plus. Jadi R-nya akar 25, jadi sama dengan 5. Jadi di sini bisa Bapak tulis nih kesimpulannya. Kita peroleh pusat lingkarannya. Pusatnya kan A kecil, B kecil, berarti 2, min 3. Kemudian R-nya di situ Bapak temukan 5. Kemudian yang nomor 2, kita cari apanya? Nah, kita cari D-nya. Karena untuk mencari jarak titik tadi kan rumusnya, rumusnya ini kan tadi harga mutlak dari D dikurangi R. Berarti tadi kan R-nya udah ketemu. Sekarang kita mencari D-nya. Jadi langkah kedua, cari D. Ingat D bukan diameter ya. D itu apa toh Pak tadi? D itu tadi adalah jarak titik pusat. Titik pusatnya kan 2, min 3 ke titik yang diminta. Yang diminta tadi kan di soal 8,5. Berarti kita pakai rumus jarak titik ke titik nih. Itu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini kalau kalian bingung ini Bapak berikan dulu biar mudah. Ini sebagai X1, ini Y1. Terserah sih mau menamakannya gimana. Pokoknya ini X1 Y1, ini X2 Y2. X2 min X1 berarti kita peroleh X2-nya 8, X1-nya 2. Berarti 8 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 berarti 5 min 3 kuadrat. Hasilnya 8 kurangi 2 berarti kan 6 kuadrat. 36 ditambah ini kan plus 5 plus 3 8 kuadrat 64 berarti D-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi kesimpulannya kita peroleh nanti
jarak, bisa kamu pakai harga mutlak atau tidak nggak apa-apa. Kenapa tidak? eh, Kenapa kok nggak apa-apa? Karena di sini kan D-nya, yang besar kan D-nya, yang kecil kan R-nya. Berarti rumusnya bisa langsung D min R. Nanti kalau masih besar yang R-nya, berarti R dikurangi D. Seperti itu ya. Jadi jaraknya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nggak usah kamu kasih cm ya, karena di sini nggak ada satuannya. Jadi cukup 5. Mungkin nanti di soal mungkin ditulis 5 satuan. Gitu aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak juga punya apa soal yang harus kalian kerjakan, sama kayak tadi yang kedudukan titik kan juga ada soalnya. Di sini juga ada soalnya, nanti Bapak tunjuk per kelas siapa yang wajib mengerjakan. Bentar. Soalnya adalah yang ini. Ada 2 soal nanti. Soalnya nah ini. Nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, 16. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan semoga pandeminya cepat berlalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.